Halo Bapak dan Ibu yang ada di rumah, selamat datang kembali di channel Tua Lincah. Tempat kita belajar bersama untuk menjaga tubuh tetap sehat, aktif dan bergerak nyaman tanpa rasa cemas di usia senja. Bapak dan Ibu saat bangun tidur di pagi hari, apakah Bapak dan Ibu sering merasakan lutut terasa kaku, tegang, atau seperti terkunci? Atau mungkin ketika baru saja berdiri dari tempat tidur atau kursi santai, langkah pertama terasa begitu berat, lemas, dan membuat tubuh sedikit oleng. Bahkan, ketika mencoba melangkah naik tangga di pagi hari, lutut rasanya seperti tidak punya tenaga untuk menopang beban tubuh. Jika Bapak dan Ibu mengalami hal ini, biasanya apa yang dilakukan? Sebagian besar dari kita mungkin berpikiran, ini cuma kaku biasa, bawa jalan saja, terus nanti juga lemas sendiri. Lalu Bapak dan Ibu memaksa lutut tersebut untuk langsung berjalan cepat, membawa beban, atau bahkan langsung menaiki anak tangga. Nah, disinilah kebiasaan yang perlu kita cermati bersama. Memaksa lutut yang sedang kaku untuk langsung beraktivitas berat justru bisa membuat sendi lutut makin tertekan. Otot menjadi kaget dan meningkatkan risiko rasa nyeri yang lebih hebat atau bahkan cedera tersandung. Seiring bertambahnya usia, jaringan di sekitar sendi kita memang membutuhkan waktu ekstra untuk bangun dan beradaptasi setelah berjam-jam terdiam saat kita tidur. Ibarat kendaraan yang terparkir semalaman di udara dingin, mesinnya perlu dipanaskan terlebih dahulu sebelum siap dijalankan di jalan raya. Tapi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Kabar baiknya, Bapak dan Ibu tidak perlu melakukan latihan yang rumit atau menguras tenaga. Hanya dengan meluangkan waktu sekitar 5-10 menit saja setiap pagi sebelum memulai beraktivitas, kita bisa melakukan beberapa gerakan pemanasan yang sangat aman dan lembut. Gerakan sederhana ini akan membantu melumasi sendi lutut, mengaktifkan otot-otot penopangnya, dan menjaga keseimbangan tubuh. Hasilnya, lutut akan terasa jauh lebih siap, ringan, dan nyaman untuk diajak berjalan maupun naik tangga sepanjang hari. Yuk, kita pelajari bersama mengapa lutut bisa kaku dan gerakan apa saja yang bisa Bapak dan Ibu praktikkan mulai besok pagi. Bapak dan Ibu, pernahkah terpikir mengapa sih lutut kita rasanya kaku sekali di pagi hari, padahal kita tidak melakukan aktivitas berat saat tidur? Untuk memahaminya secara sederhana, mari kita bayangkan sendi lutut kita. Di dalam sendi lutut terdapat pertemuan antara tulang paha dan tulang kering. Agar kedua tulang ini tidak bergesekan secara langsung, tubuh kita memiliki tulang rawan yang halus serta cairan alami yang disebut cairan pelumas sendi. Cairan ini fungsinya persis seperti oli pada rantai sepeda, yaitu membuat setiap jengkal gerakan sendi terasa halus, licin, dan tanpa hambatan. Menurut informasi dari Kementerian Kesehatan RI dan berbagai panduan kesehatan lansia dari WHO, saat kita tidur di malam hari, tubuh kita berada dalam posisi diam selama berjam-jam. Karena tidak ada gerakan, produksi dan penyebaran cairan pelumas sendi ini sedikit melambat dan mengental di satu titik. Inilah alasan utama mengapa begitu kita membuka mata dan mencoba berdiri di pagi hari, sendi terasa agak seret dan kaku. Selain masalah cairan pelumas sendi, otot-otot besar di sekitar lutut, yaitu otot paha bagian depan dan otot betis, juga berada dalam kondisi istirahat total selama kita tidur. Otot-otot ini adalah penopang utama yang bertugas menyerap tekanan saat kaki kita menyentuh lantai. Jika otot-otot ini belum diaktifkan atau belum menerima pasokan aliran darah yang lancar, maka seluruh beban tubuh akan langsung ditanggung oleh sendi lutut yang cairannya belum tersebar merata. Memasuki usia 45 tahun ke atas, kelenturan alami jaringan sendi dan porsi cairan pelumas ini memang secara bertahap mengalami penurunan alami. Ditambah lagi, jika pada siang atau sore harinya kita kurang bergerak atau terlalu banyak duduk, kekakuan di pagi hari bisa terasa lebih nyata. Oleh sebab itu, kunci utama untuk mengatasi masalah ini bukanlah dengan menahan nyeri atau memaksa berjalan mendadak, melainkan memberikan pemanasan ringan. Pemanasan ini bertujuan untuk memberikan sinyal kepada tubuh agar mengalirkan darah beroksigen ke area paha dan betis, sekaligus membantu memompa cairan pelumas sendi agar tersebar merata ke seluruh celah lutut. Ketika cairan pelumas sudah tersebar dan otot sudah siap, lutut siap digunakan dengan aman dan nyaman. Nah, sekarang mari kita masuk ke bagian inti video hari ini, yaitu 5 gerakan pagi sederhana untuk mengatasi lutut kaku. Gerakan-gerakan ini sangat aman, tidak membutuhkan peralatan khusus, dan bisa Bapak serta Ibu lakukan di atas tempat tidur atau di kursi kamar. Gerakan 1, knee extension. Gerakan pertama ini bertujuan untuk mengaktifkan otot paha depan, yang merupakan pelindung utama sendi lutut Bapak dan Ibu. 1. Duduklah dengan posisi punggung tegak di tepi tempat tidur atau di kursi yang kokoh. Pastikan telapak kaki menyentuh lantai dengan mantap. 2. Perlahan-lahan, angkat satu kaki ke depan hingga lutut terbentang lurus sejajar dengan paha. 3.
Tahan posisi lurus ini selama 5 detik, hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5. 4. Turunkan kembali kaki ke lantai secara perlahan dan terkontrol. 5. Gantian, lakukan hal yang sama pada kaki sebelah kiri. Ulangi gerakan ini sebanyak 8-10 kali pengulangan untuk masing-masing kaki. Gerakan ini memicu kontraksi halus pada otot paha tanpa memberikan tekanan atau beban berlebih pada sendi lutut. Otot paha yang aktif akan membantu menyangga tempurung lutut agar berada pada posisi yang tepat saat berdiri nanti. Hindari menghentakkan kaki ke atas secara mendadak atau membiarkan punggung membungkuk ke belakang saat mengangkat kaki. Pastikan gerakan dilakukan perlahan dan tubuh tetap tegak. Gerakan 2. Heel slide. Gerakan kedua ini sangat nyaman karena dapat dilakukan langsung di atas tempat tidur saat Bapak dan Ibu baru saja membuka mata. Berbaringlah secara rileks di atas kasur dengan kedua kaki lurus. Perlahan-lahan tekuk satu lutut dengan cara menggeser tumit menyusuri permukaan kasur mendekati arah bokong. Tekuk lutut sejauh yang terasa nyaman tanpa perlu dipaksa jika mulai terasa kencang. Tahan selama 2-3 detik di posisi menekuk, lalu dorong kembali tumit menggeser ke depan hingga kaki kembali lurus sempurna. Lakukan bergantian antara kaki kanan dan kaki kiri. Lakukan gerakan ini sebanyak 8-10 kali pergerakan untuk setiap kaki. Heel slide sangat efektif merangsang penyebaran cairan pelumas sendi lutut secara melingkar. Gerakan menekuk dan meluruskan yang lembut ini melenturkan jaringan kaku di sekitar tempurung lutut setelah beristirahat semalaman. Jangan memaksakan menepuk tumit terlalu dekat ke bokong jika lutut terasa tertekan. Cukup tekuk sejauh batas kenyamanan Bapak dan Ibu. Ingat, prinsipnya adalah pemanasan lembut, bukan memaksakan kelenturan. Gerakan 3, ankle pump. Gerakan ketiga fokus pada bagian pergelangan kaki dan otot betis untuk memperlancar sirkulasi darah ke seluruh tungkai bawah. Bapak dan Ibu bisa melakukan gerakan ini dalam posisi berbaring di kasur atau duduk tegak di kursi. Luruskan kedua kaki santai. Gerakan telapak kaki menekuk ke depan menjauhi tubuh, lalu tarik kembali telapak kaki ke arah atas menghadap ke wajah Bapak dan Ibu. Lakukan gerakan ritmis naik turun ini secara perlahan. Lakukan gerakan pompa ini sebanyak 15 hingga 20 kali pengulangan. Betis sering disebut sebagai pompa darah kedua di tubuh manusia. Dengan menggerakkan pergelangan kaki, otot betis akan meremas pembuluh darah secara alami, membawa aliran darah segar beroksigen ke area paha dan lutut sehingga rasa berat dan kaku di tungkai bawah cepat mereda. Hindari melakukan gerakan terlalu cepat atau terburu-buru hingga kaki terasa kram. Lakukan dengan tempo yang tenang dan nikmati dorongan aliran darahnya. Gerakan 4, mini sit to stand. Gerakan keempat ini berfungsi melatih kekuatan paha, otot bokong, serta melatih koordinasi keseimbangan sebelum berjalan. Duduk di kursi yang stabil dan tidak beroda. Geser posisi duduk sedikit ke depan. Buka kedua kaki selebar bahu dengan telapak kaki menempel mantap di lantai. Condongkan sedikit badan ke depan dari panggul, lalu dorong tubuh menggunakan kekuatan paha dan bokong untuk berdiri tegak. Jika dibutuhkan, Bapak dan Ibu boleh meletakkan tangan di atas paha atau memegang sandaran tangan kursi untuk bantuan. Begitu berdiri tegak, tahan 1 detik, lalu turunkan kembali pinggul secara perlahan untuk duduk kembali ke kursi. Ulangi gerakan duduk berdiri ini sebanyak 5-8 kali saja secara perlahan. Latihan ini mensimulasikan gerakan nyata yang kita lakukan sehari-hari. Ini memperkuat otot penopang lutut, mengaktifkan sendi panggul, dan melatih respons saraf keseimbangan agar tubuh tidak mudah limbung saat berdiri. Jangan membiarkan posisi lutut menekuk mengarah ke dalam saat berdiri. Pastikan arah lutut selalu sejajar dengan arah jari-jari kaki. Hindari pula menjatuhkan tubuh secara mendadak saat hendak duduk kembali. Gerakan 5, heel raise. Gerakan kelima adalah gerakan penutup sebelum Bapak dan Ibu mulai melangkah mengelilingi rumah. Berdirilah tegak di belakang kursi yang kokoh atau tepi meja yang stabil. Pegang sandaran kursi dengan kedua tangan untuk menjaga keseimbangan penuh. Perlahan-lahan angkat kedua tumit ke atas sehingga posisi tubuh berdiri jinjit di atas jemari kaki. Tahan posisi jinjit ini selama 2 detik. Turunkan kembali tumit ke lantai secara perlahan dan terkontrol. Lakukan gerakan jinjit ini sebanyak 8-10 kali pengulangan. Heel raise memperkuat otot betis dan tendon di belakang lutut, serta melatih stabilitas pergelangan kaki.
Otot betis yang kuat sangat penting untuk menstabilkan lutut saat Bapak dan Ibu berjalan di permukaan yang tidak rata atau saat menaiki tangga. Jangan melepaskan pegangan tangan dari kursi jika keseimbangan belum stabil. Hindari juga mengayunkan badan ke depan dan ke belakang saat jinjit. Pastikan dorongan tubuh murni bergerak lurus ke atas. Bapak dan Ibu yang dikasihi, merawat sendi lutut di usia senja bukanlah tentang melakukan latihan fisik yang berat atau memaksakan diri melampaui batas kemampuan tubuh. Kuncinya ada pada kelembutan, ketelatenan, dan konsistensi harian. Dengan menyisihkan waktu singkat 5 hingga 10 menit setiap pagi untuk memanjakan dan menyiapkan lutut sebelum beraktivitas, Bapak dan Ibu sudah memberikan perhatian terbaik bagi investasi kesehatan masa tua. Lutut yang dirawat dengan baik akan melayani kita dengan setia, menjaga mobilitas kita, dan membuat kita tetap mandiri. Semoga informasi dan rangkaian gerakan pagi dalam video ini membawa manfaat nyata bagi kesehatan Bapak dan Ibu sekalian. Jika Bapak dan Ibu menyukai panduan kesehatan ini, jangan ragu untuk menekan tombol like, serta klik tombol subscribe dan aktifkan ikon lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video edukasi kesehatan sederhana lainnya dari channel Tua Lincah. Jangan lupa bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, teman-teman sebaya, atau kerabat tercinta yang sering mengeluhkan lutut kaku di pagi hari. Dan coba tuliskan di kolom komentar di bawah, bagaimana rasanya lutut Bapak dan Ibu setelah mencoba gerakan pagi hari ini? Gerakan mana yang paling terasa nyaman? Terima kasih banyak sudah menonton dengan setia. Tetap semangat, jaga kesehatan sendi, dan salam Tua Lincah. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya.